Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen, Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, Magister Manajemen. Sebelum memulai materi yang akan disampaikan, marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah pada hari ini saya dapat menyampaikan materi dari tugas UAS mata kuliah manajemen. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Raden Olis Al-Fauzan Atakusuma dengan NIM 6122410017 dari kelas RA1 Manajemen. Pada hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan materi mengenai kerja tim dalam organisasi dan juga materi mengenai mengelola konflik. Mari kita melaju pada materi yang pertama, yaitu kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Dalam organisasi terdapat beberapa jenis tim. Yang pertama yaitu tim fungsional. Tim fungsional ini dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada tim proyek. Tim proyek dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu yang terbatas. Lalu yang ketiga ada tim virtual. Tim virtual terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan juga jarang bertemu secara langsung. Lalu yang keempat, ada tim lintas fungsi yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Lalu, kerja tim dalam organisasi memiliki lingkungan, hanya yang pertama peningkatan kreativitas. Dengan berbagai ide dan konteks berbeda, tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan juga yang kedua, peningkatan efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien tim bekerja secara sinergis dan juga berbagi program. Ketiga, adanya motivasi yang tinggi. Sinergi tim menciptakan atmosfer positif dan saling mendukung, sehingga mendorong setiap individu untuk mencapai tujuan. Lalu terdapat pola peran bersama dalam kerja tim, terutama komunikasi, interaksi, dan juga pertukaran informasi antara anggota tim sangat penting dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada kolaborasi, kerjasama, dan penggunaan keahlian individu dalam mencapai sasaran. Lalu yang ketiga, adanya kepercayaan. Membangun kepercayaan antar anggota dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan juga produktif. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam kerja tim, di antaranya yang pertama, konflik pendapat. Perbedaan pendapat dan kepribadian dapat menyebabkan konflik tim. Kedua, perbedaan keahlian. Melakukan tanggung jawab yang jelas dan memastikan setiap anggota dapat memberikan kontribusi yang berdasarkan keahlian. Ketiga, kendala waktu. Penjadwalan yang efisien dan batasan waktu singkat menjadi tantangan dalam untuk menangani konflik, melakukan komunikasi terbuka yang berfungsi untuk memfasilitasi dialog terbuka, untuk memahami masalah dan menemukan solusi bersama. Lalu kompromi dan kolaborasi agar dapat mendorong anggota tim untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu adanya kepercayaan. Membangun kepercayaan di antara anggota tim melalui kerjasama dan juga saling melatih. Lalu terdapat pula strategi untuk meningkatkan kerja tim. Yang pertama, yakni diri secara teratur mengevaluasi kemampuan dan kemampuan mereka untuk terus memperbaiki kerja tim. Yang kedua, komunikasi. Menetapkan peran yang bertanggung jawab jelas untuk masing-masing. Dan juga untuk mengoptimalkan kinerja tim secara keseluruhan. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi.
kondusif atau konflik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu inovasi dan kreativitas. Konflik memicu ide baru untuk meningkatkan hubungan. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat memperkuat hubungan antar individu lalu menyelesaikan masalah yang lebih baik, mendorong diskusi dan refleksi lebih dalam. Yang kedua yaitu dampak negatif, menurunnya produktivitas. Waktu dan energi terbuang bekerja tingkatnya stres, perusahaan konflik adalah bagian awal dari interaksi manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan cara yang konstruktif, dengan komunikasi yang baik, empati, dan strategi penyelesaian yang tepat. Konflik bisa diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan juga inovasi. Baik, dan demikianlah penyampaian materi mengenai kerja tim dalam organisasi dan juga materi mengelola konflik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Wahid Al-Farisi, Magister Manajemen, selaku dosen pengamat manajemen yang saat ini setiap materi kita akan kuliah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Have it real